kami mohon kepada KPK sebelum OTT, mohon kalau ditemukan kesalahan sebelum OTT kami dipanggil dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya, Agus Mar dari lereng Gunung Slamet di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Ceritanya itu, saya itu lagi malu ini. Merasa malu dengan bupatinya sendiri. Ya Bupati Banyumas, Pak Ahmad Hussein namanya. Yang bupati cuma satu. Bupati Banyumas, Ahmad Hussein. Ngisi-ngisi wong sejagat ngerat, ngisi-ngisi wong Banyumas. Jadi saya kira sebagian dari Anda panjenengan semuanya mungkin sudah tahu atau ada yang belum tahu ya. Karena videonya lagi viral banget tuh. Di mana-mana tuh, di sejumlah kanal media sosial. Viral di Twitter, di grup-grup WA, lah satu grup bahkan ada yang ngirim sampai 5 kali gitu. Di TikTok juga katanya. Aduh. Pak Husen prevensi jangan ora takon di karo aku sih. Nah, apa pasal bupati saya itu viral? Ya kalau viralnya positif sih jadi sih. Viralnya ngisin-ngisin itu yang bikin saya malu gitu. Ngisin-ngisinnya itu memalukan. Jadi begini ceritanya dalam sebuah acara di Semarang, pertemuan para bupati dan wali kota se-Jawa Tengah bersama Gubernur Ganjar Pranowo, juga Pak Firly Bahuri ya, Ketua KPK. Ya mungkin pertemuan konteksnya membahas tentang pencegahan korupsi lah dan ya sekitarnya lah, bagaimana agar tidak korupsi dan bagaimana tindak korupsi bisa dicegah kan gitu. Nah dalam kesempatan itu bupati saya itu Pak Hussein itu tampil membuat atau menyampaikan semacam usulan lah ya, ke Pak Firly Bahuri atau ke KPK ya. Nah ini usulannya nih yang bikin ngeri-ngeri sedap, ngeri-ngeri keri gitu, keri ya ngisin-ngisin lah menurut saya gitu. Jadi intinya bahwa Pak Hussein itu menyampaikan rasa takutnya gitu kepada KPK yang sering melakukan operasi tangkap tangan OTT gitu. Menurutnya seluruh kepala daerah itu takut dengan apa yang disebut dengan OTT. Nah, ia minta kalau mau OTT itu ngomong dulu, bilang dulu ke bupati gitu loh ya, kalau mau OTT sehingga kemudian setelah dipanggil sebelum OTT gitu ya, maksudnya begitu ya, dikasih tahu dulu, dikabarin dulu, dibilangin kalau mau OTT gitu ya. Nah kalau nanti nggak mengulangi tindak korupsinya itu biar dilepas gitu. Tapi kalau kemudian mengulangi suruh ditangkap gitu. Oke. Baik. Untuk lebih jelasnya nih ya, kita simak dulu nih videonya Pak Ahmad Hussein nih, bupatiku ini. Nih. Dengerin ya. Kami para kepala daerah, kami semua takut dan tidak mau di OTT. Maka kami mohon kepada KPK sebelum OTT, mohon kalau ditemukan kesalahan sebelum OTT kami dipanggil dahulu. Kalau ternyata dia itu berubah, ya sudah lepas gitu loh. Tapi kalau kemudian tidak berubah, baru ditangkap Pak. itu usulannya ya. Kalau menemukan ada bupati kepala daerah yang korupsi gitu ya
konteksnya kan wong KPK ya korupsi itu. Jangan di OTT dulu, tapi dipanggil dulu, dikasih dulu, dikasih tahu gitu. Biar tidak ngulangin gitu ya. Jangan langsung di OTT. Ya, ya seneng banget ya. Jadi ibaratnya kan begini. Ibaratnya begini. Saya punya mobil dicuri orang. Saya lapor polisi. Nah, terus pencurinya ini minta ke polisi, Pak, kalau mau nangkep orang nyuri mobil itu jangan langsung ditangkep, Pak. Dipanggil dulu, dibilangin dulu biar nggak nyuri itu. Kalau dia mau sadar nggak nyuri lagi, biarin lepas gitu. Kan begitu, mirip-mirip gitu ya. Aduh. Ya bukan begitu Pak Bupati, yang nama pencegahan ya jangan melakukan gitu. Jangan melakukan celah-celah peluang korupsi. Nah, itu tapi kalau sudah korupsi ketahuan di OTT ya itu resiko dari sebuah tindak pidana korupsi. Maling ketahuan nangkep ada barang buktinya, ya harus bertanggung jawab atas kemalingannya itu. Bukan kemudian dibilang ini kamu nyolong ya, ini buktinya kan mobilnya di rumahmu ini. Nah, ini uangnya di rumahmu ini kamu garong itu. Sudah pindah ke sini dari toko emas kan? Ayo, gimana? Tak OTT tak tangkap, jangan Pak. Saya udah nggak akan nyolong lagi Pak, kita kembalikan. Ya enak banget ya gitu ya. Itu ketahuan. Lah kalau nggak ketahuan, ya wes. Ya itu. Itu yang membuat saya malu dan saya kira tidak hanya saya lah. Masyarakat Banyumas yang lain saya kira juga merasakan kemaluan yang sama. Merasakan malu yang sama maksud saya ya. Ya Pangapura Pak Husen dan lain waktu telepon sama saya, tanya itu ya bagaimana baiknya membuat usulan agar tidak tertangkap tangan atas pidana korupsi gitu loh. Ini ditertawakan sejagat ngerat ya, ditertawakan Pak Firly Bahuri, Pak Ganjar Pranowo kayaknya gitu segi ya sih guyu pinggil-pinggil ini mendengar usulan panjenengan. Usulan yang enak sekali, enak di lu nggak enak di gue gitu. Bagi KPK kan begitu, bagi negara kan begitu. Ya enak di lu nggak enak di gue gitu. Kamu udah nyolong ketangkep, kemudian minta dibilangin, dikembalikan barangnya, kamu selamat, itu kan enak kan gitu ya. Nyolong tapi nggak kena hukuman kan begitu. Ya dibilangin, dikasih nasihat, masukan, itu konteksnya sebelum perilaku korupsi dilakukan Pak gitu. Jadi kalau bupati, kepala daerah atau pejabat negara lain dibilangin sama Pak Firly kayak contohnya forum itu, momen itu jangan sampai kena OTT KPK. Caranya ya jangan ada sikap-sikap koruptif, jangan melakukan korupsi, jangan nyolong duit negara. Itu namanya pencegahan. Nah, itu namanya dikasih tahu bagaimana caranya agar tidak kena OTT, yakni tidak melakukan korupsi. Tapi kalau sudah melakukan korupsi, apalagi ada bukti saksi, ya OTT ketika itu tangkap tangan. Masa mau OTT mau tangkap tangan di telepon dulu, Pak Bupati, saya mau OTT ke Banyumas ini, ada bukti bahwa Anda korupsi. Loh nanti minggat dulu. Masa OTT dibilangin dulu, dikasih ketahu kabar. Loh maling garong ketahuan ngerampok emas, ngerampok mobil atau barang-barang lain, dikasih polisi nelpon garong, garong, kamu ini habis garong toko emas ya, saya mau ke situ menangkap kamu. Konotasi contoh lainnya kan begitu. Gimana nih coba? Aduh ya Allah ya Karim. Ya wis lah, buka-buka. Ya saya berharap doa mudah-mudahan Pak Bupati Banyumas ini hanya sebuah ungkapan pencegahan, rasa kekhawatiran agar tidak kena OTT dan benar-benar tidak melakukan korupsi gitu ya. Bukan karena rasa ketakutan karena telah melakukan korupsi. Ya saya kira kalau memang bersih tidak melakukan tindak-tindak pidana korupsi, ngapain harus takut kan begitu Pak. Nah iya. Dan kalau memang tidak korupsi kan nggak mungkin KPK melakukan OTT. Apa ada OTT sembarangan?
Seandainya difitnah kan nanti bisa membela diri. Kan begitu. Ya, Pak Husein, nggak usah takut kalau emang panjenengan tidak pernah melakukan korupsi. Kan begitu. Kalau kita nggak maling, ngapain takut ditangkap polisi? Kalau kita benar, ngapain takut? Orang yang takut adalah orang yang melakukan kesalahan. Pejabat yang korupsi pasti takut dengan KPK. Nah, itu. Oke, itu saja saya kira apa yang sedang terjadi viral semenjak siang sampai malam hari ini terkait dengan bupati saya, Ahmad Husein. Sekali lagi saya berdoa mudah-mudahan Pak Husein selamat dari OTT dan tidak pernah melakukan korupsi sekecil apapun. Terima kasih, kurang lebihnya maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.